Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian bagaimana caranya kita menguji beberapa data dengan sistem SPSS. Nah, yang pertama kita akan menggunakan one sample t-test. One sample t-test itu penelitian uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Nah, di sini juga ada hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya itu H0 rata-rata sama dengan nilai acuan. Kalau HA itu rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, ini juga ada kriterianya. Yang pertama, jika T hitung kurang dari T tabel atau SIG lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi rata-ratanya sama dengan nilai acuan. Dan yang kedua, jika T hitung lebih dari T tabel atau SIG kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, untuk rumus T tabelnya sendiri, nah itu ada alfa dibagi 2, lalu ada DF. DF itu degree of freedom. Nah, di sini kita udah ada contoh soal. Yang pertama itu untuk yang one sample t-test ya. Contoh soalnya itu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Nah, di sini dikasih tahu juga nilai acuannya itu 55 kg. Nah, langsung kita ke sistem SPSS-nya aja. Ini sebelumnya kita sudah menyiapkan data Excel-nya ya. Jadi tinggal di-import aja. Caranya sama kayak sebelumnya. Ke file, open data. Nah, ini kita tinggal cari datanya, data Excel yang sudah disimpan. Nah, ini yang data latihan one sample t-test. Nah, ini kita langsung oke aja. Nah, nanti kan keluarnya seperti ini. Ini kan ada desimalnya ya. Kita hilangin desimalnya, caranya kayak sebelumnya. Ke variable view, terus desimalnya kita, yang tadinya 1, kita jadi 0. Terus kita ke data view lagi, kan ini udah nggak ada desimalnya ya. Nah, ini kan jumlahnya udah ada 10 orang. Tadi kan di soalnya penelitinya itu ngambil 10 orang secara random. Dan di sini udah ketahuan ada berat badannya 55, 60, 65, dan lain-lain. Nah, ini kita mau nguji data ini. Caranya itu kita ke analyze, lalu kita pilih yang compare means. Nah, lalu kita pilih one sample t-test, karena yang pertama kita mau uji coba pakai one sample t-test. Nah, nanti kan keluarnya seperti ini. Lalu nanti berat badannya ini kita pindahin ke tes variabel. Nah, di sini kan test value-nya masih 0 ya. Tadi kan kita udah dikasih tahu di soalnya kalau nilai acuannya itu 55 kg. Jadi test value-nya ini kita tulis 55. Nggak usah pakai kilogramnya. Nah, lanjut ini langsung di oke. Nah, nanti itu keluarnya seperti ini. Nah, dari tabel ini kita bisa menginterpretasikan yang ini. Berat badannya itu kan tadi kita jumlah datanya itu kan ada 10 orang random. Nah, terus rata-rata dari 10 orang itu berat badannya ada 59. Nah, standar deviasinya itu 7,379 dan standar error mean-nya 2,333. Nah, lanjut kita ke one sample test-nya. Ini kan kita bisa lihat ya.
hasil T-nya itu di sini 1,714. Nah, yang sig-nya ini, sig to tail-nya 0,121. Nah, sedangkan tadi di soal kan udah dijelasin kalau misalnya yang jika sig-nya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima, dan sebaliknya jika nilai sig to tail-nya lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, ini kan nilai sig to tail-nya kan 0, ini yang sig to tail-nya ini kan 0,121, berarti kan dia lebih besar dari 0,05. Kalau misalnya lebih besar, berarti H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kita bisa lihat dari sig to tail-nya ini. Nah, kita bisa juga menguji data ini menggunakan T-table. Jadi di T-table itu kan sebelumnya udah dijelasin rumusnya itu yang alpha dibagi 2 lalu degree of freedom-nya. Nah, di sini kan alpha dibagi 2 itu kan alfanya kan 0,5. Nah, 0,5 kan dibagi 2 jadinya 0,025. Nah, terus degree of freedom-nya itu 9. Nah, kita lihat di T-table. Kita mau menguji pakai T-table. Sebentar. Nah, ini kan ada T-table-nya. Jadi kan kita sebelumnya udah ngitungnya setengahnya dari 0,05 itu kan 0,25 dan degree of freedom-nya tadi di tabel 9. Nah, di sini kita bisa lihat 9, lalu kita berhenti di 0,025 sampai 0,050. Nah, di sini kan ketemu angkanya yang 2,26216. Nah, 2,26216 ini itu lebih besar daripada si hasil T hitung tadi yang 1,174. Nah, berarti sama aja kriterianya itu H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kita bisa menguji dengan dua cara ya di SPSS tadi, terus kita bisa juga lihat dari tabel T-nya ini. Nah, lanjut yang kedua, kita bakal yang kedua kita akan menguji menggunakan two sample t-test. Jadi di sini kita import dulu datanya. Caranya sama, open data, terus kita cari filenya. Kita pilih yang independent t-test. Nah, jadi yang kedua ini kita akan menguji menggunakan two sample t-test. Nah, two sample t-test ini atau uji beda t-test digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Jadi yang pertama kita akan menguji yang independent t-test. Nah, uji independent t-test ini merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Nah, di sini sebelumnya udah ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B atau kelompok 2 angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B,
dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Jadi untuk yang kelompok A atau kelompok 1 ini dia tidak menggunakan Excel, dan yang untuk kelompok 2 atau kelompok B ini dia menggunakan Excel. Nah, rumusan hipotesisnya atau rumusan hipotesis penelitian komparatifnya itu HO kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 atau kelas B. Jadi kalau HO ini dia rata-rata memiliki rata-rata yang sama. Nah, sedangkan yang HA kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 atau kelas A sedangkan kelompok 2 atau kelas B. Jadi kalau yang H0 itu dia rata-ratanya sama, kalau yang HA itu rata-ratanya beda. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai seek to tell-nya lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai seek to tell-nya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan tabel T-table kayak yang tadi. Nah, kalau misalnya menggunakan T-table itu, jika nilai dihitung lebih besar dari nilai T-table, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T-table, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, di sini kan tadi kita sudah mengimport datanya ya, ini kan udah ketahuan. Ada data yang tidak menggunakan Excel, yaitu kelompok 1, dan yang menggunakan Excel, yaitu kelompok 2. Nah, di sini kan variabel datanya itu kan masih menggunakan kata ya, masih menggunakan kata-kata. Nah, di sini kita mau ubah jadi angka biar si SPSS-nya itu kebaca. Oh ya, sebelumnya ini kan yang nilainya ini masih ada desimalnya ya, ini harus kita ubah dulu biar desimalnya nggak ada. Ini desimalnya tinggal dikurangin. Nah, yang kelompoknya ini kita tinggal ubah, caranya itu sama seperti yang minggu lalu. Caranya itu kita ke transform, terus record into same variable. Nah, di sini kan kita mau ngubah yang kelompok ya, jadi yang kelompok kita taruh di variables, terus kita klik yang alt and new values. Nah, values yang pertama itu kan tidak menggunakan Excel. Values yang barunya kita kasih 1, terus kita add, terus yang kedua menggunakan Excel, terus values-nya kita ubah jadi 2. Kita add, nah ini langsung kita continue. Ini langsung oke. Nah, nanti kan keluarnya seperti ini. Yang tadi kelompok tidak menggunakan Excel jadi 1, dan yang menggunakan Excel jadi angka 2. Nah, lanjut kita ke variable view. Variable view-nya ini jangan lupa yang kelompoknya diganti numerik karena kan tadi udah berupa angka ya. Ini kita ganti yang tadinya string jadi numerik. Terus oke. Nah, lalu kita jangan lupa juga ganti values-nya. Biar nanti si SPSS-nya kebaca 1 untuk apa dan yang kedua, yang 2 itu untuk apa. Ini values-nya kita klik yang ini. Values-nya itu 1. Labelnya 1 itu kan tadi yang tidak menggunakan Excel. Nah, ini kita add, dan yang kedua ini kan value-nya 2, terus labelnya menggunakan Excel. Ini add lagi, terus oke. Jadi kan values-nya si SPSS bisa baca kan yang 1 itu untuk apa dan yang 2 itu untuk apa. Nah, lanjut.
kita ke data view lagi. Nah, sekarang kita menguji datanya. Tadi kan menguji datanya dengan menggunakan two sample t-test yang independent test ya. Caranya itu seperti apa? Kita sama kayak tadi, kita ke analyze, baru yang compare means, kita pilih independent sample t-test. Nah, untuk ini, di sini kan ada kelompok sama nilai. Nah, yang nilai ini kita taruh di test variabel. Dan yang kelompok ini kita taruh di grouping variabel. Nah, lalu kita ke group, define group. Di grup satunya itu kita taruh 1. Di grup 2-nya itu kita taruh 2. Nah, langsung dari sini tinggal continue aja. Lalu langsung oke. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Ada grup statistik. Nah, ini kan keluarnya seperti ini. Di sini kelompoknya yang tidak menggunakan Excel ada jumlahnya 15, dan yang menggunakan Excel juga jumlahnya ada 15. Nah, ini rata-ratanya yang tidak menggunakan Excel itu 82,27, dan yang menggunakan Excel itu 88,60. Sebenarnya di sini udah kelihatan ya bedanya lumayan jauh dari 82 ke 88. Nah, terus di standar deviasinya ini yang tidak menggunakan Excel itu 7,658, dan yang menggunakan Excel itu 6,663. Ini standar error nya juga yang tidak menggunakan Excel itu 1,977, dan yang menggunakan Excel itu 1,720. Nah, secara deskriptif ada perbedaan kan nih antara si kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, lanjut kita ke independent sample test-nya. Nah, di sini kita lihatnya yang equivariance assume aja ya. Nah, ini F-nya ini 0,310. Nah, sig-nya ini 0,582. Nah, 0,582 itu kan lebih besar dari 0,05. Nah, terus yang sig to tail-nya itu 0,02, di mana 0,02 itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, sesuai dengan pedoman yang sebelumnya tadi dibacakan, kalau misalnya H0 itu kan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Dan HA itu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dan kelompok 2 kelas B. Jadi kan di sini udah kelihatan ya kalau misalnya sig-nya itu dia lebih besar daripada 0,05. Nah, maka bisa dilihat sig to tail-nya itu kan 0,22. Jadi 0,22 itu kan lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 itu ditolak dan HA diterima. Nah, lanjut. Ini main difference itu dia selisih dari yang 82,27 sama 88,60. Nah, jadi kan tadi hasilnya H0 ditolak dan HA diterima. Karena si ininya ini, sig to tail-nya ini 0,022 itu kan lebih kecil daripada 0,05. Nah, lanjut kita juga bisa menguji menggunakan t-table. Nah, t-table-nya itu ini. Nah, tadi kan kita bisa lihat di tabel yang sebelumnya. Di tabel yang sebelumnya ini kan dia degree of freedom-nya itu 28, dan
T-nya ini 2,416. Nah, lalu kita lihat di tabel. Itu kan tadi DF-nya itu kan 28, jadi kita cari yang 28. Terus rumusnya sama kayak yang sebelumnya, alfa dibagi 2, berarti kan 0,5 dibagi 2, jadinya 0,025. Nah, kita ada di sini, di 2,0481, di mana 2,04814 itu, 2,04841 itu lebih kecil daripada 2,416. Nah, jadi sama aja kayak yang sebelumnya. Jadi H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, oke, untuk yang independent t-test-nya kayak gitu, yang itu sampel t-test. Nah, sekarang kita ke itu sampel t-test yang jenisnya paired t-test. Nah, paired t-test itu apa? Paired t-test itu uji paired sample t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji paired sample t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio, atau data kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu yang sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Nah, pedoman pengambilan keputusannya itu H0 tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Artinya tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan tersebut. Nah, kalau yang HA itu ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya obat itu berpengaruh kepada sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Nah, ini kita import datanya dulu yang mau kita uji. Yang paired t-test. Nah, ini datanya seperti ini ya. Ini kan ada berat badan sebelum dikasih obat dan berat badan yang sesudah diberikan obat. Nah, ini ada desimalnya, jangan lupa desimalnya dihilangin dulu. Variable view, desimalnya kurangin. Nah, datanya jadi seperti ini. Nah, lalu kita menguji datanya langsung aja. Stepnya sama, kita ke analyze, terus compare means, kita pilih yang paired sample t-test. Nah, di sini kan udah ada nih berat sebelum dan berat sesudah. Nah, berat sebelumnya itu kita taruh di variabel 1. Kita taruh di variabel 1. Nah, untuk yang berat sebelumnya kita taruh di variabel 1. Nah, untuk yang berat sesudahnya kita taruh di variabel 2. Nah, lalu ini kita langsung oke aja. Nah, nanti itu keluarnya seperti ini. Nah, di sini kan berat badan sebelumnya itu rata-ratanya 66,81 dan berat sesudahnya itu rata-ratanya 61,94. Dari sini aja sebenarnya udah ketahuan ya kalau rata-ratanya itu yang sebelumnya ke yang sesudahnya itu menurun. Jadi harusnya obatnya itu berpengaruh ya untuk si relawan tadi, relawan yang dari mahasiswa Universitas Yarsi, berat badannya jadinya menurun.
Nah, lalu di sini jumlah mahasiswanya tadi kan juga ada 16 orang. Standar deviasinya itu yang sebelumnya, berat badan sebelumnya itu ada 6,656 dan yang sesudah menggunakan obat itu 6,403. Nah, standar error mean-nya itu yang berat badan sebelumnya itu ada 1,664 dan berat badan sesudahnya itu 1,601. Nah, di sini paired sample korelasi. Nah, korelasi ini hubungan ya. Jadi, hubungan yang berat badan sebelum dan sesudahnya itu, kan tadi jumlah orangnya ada 16 dan hubungannya itu jadinya 0,899. Nah, di sini sig-nya kelihatan ya, 0,000. Nah, 0,000 ini berarti kan kurang dari, lebih kecil dari 0,05. Nah, sesuai yang tadi dibacakan, kalau misalnya sig-nya itu kurang dari 0,05, berarti H0-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Nah, lalu kita ke yang paired sample test-nya. Di sini rata-ratanya 4,875. Ini difference ya, perbedaannya gitu dari yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat sig to tell-nya ini 0,000, di mana 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, berarti untuk data ini, data berat badan tadi, obatnya itu berpengaruh karena H0-nya itu ditolak dan HA-nya diterima. Sebenarnya dari sini udah kelihatan ya, kalau misalnya yang sebelumnya itu kan 66, terus yang sesudahnya itu 61,94, berarti kan berat badan si relawan itu kan turun ya. Oke deh, segitu dulu aja presentasi untuk kali ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga dari data output ini kita export ke Microsoft Word ya. Caranya juga sama seperti yang minggu lalu, tinggal ke file, terus export. Nah, nanti kan keluarnya seperti ini type-nya itu udah Word. Nah, lalu file name-nya ini kita ubah mau di-save di mana dan file name-nya itu apa. Nah, ini tinggal kita mau ditaruh di mana. Ini aku taruh di statistik. Nah, ini tinggal kita klik save. Lalu dari sini langsung oke. Nah, jadinya itu yang di ekspornya itu seperti ini. Nah, yang keluarnya itu seperti ini ya. Ini ada yang tadi pertama, yang one sample t-test. Nih, tabel-tabelnya. Terus yang kedua, ada yang independent sample test. Nah, lalu yang terakhir ini ada paired sample test. Nah, oke. Segitu dulu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.